Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan membaca terjemahan Al-Quran. Kita sekarang di surat Al-Imran ayat 101 sampai dengan 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak atau menzalimi siapapun di seluruh alam ini. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan akan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja, dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang atau kalah. Selanjutnya mereka tidak mendapatkan pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah, pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu
karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampau batas. Mereka itu tidak seluruhnya sama di antara ahli kitab. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau melaksanakan sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri, lalu angin itu merusaknya, dan Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu atau sebagai pimpinan-pimpinanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu yang berbeda agama sebagai teman kepercayaan atau juga sebagai pemimpin-pemimpinmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka lebih jahat lagi. Dan sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu termasuk golongan orang-orang yang mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang yang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ketika kedua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat
yang diturunkan dari langit. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka orang-orang kafir itu datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Masya Allah. Ya baiklah, kita sudah membaca dan mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit memahami terjemahan Al-Quran surat Al-Imran juz yang keempat ayat yang ke-101 sampai dengan 125. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dan bacakan kembali terjemahan Al-Quran surat Al-Imran di ayat 126 insya Allah, dan tetaplah bersama channel di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.